Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara soal oli viral ya. Penulis itu sekarang ini agak trauma ya, rekomendasi oli viral. Karena sudah berapa kali ya penulis coba oli viral dan penulis heran ya, kenapa kok olinya bisa sampai viral. Kenapa kok sampai oli itu dianggap sesuatu yang hebat? Wah, mulai dari yang cerita umum lah. Karena bahkan Shell AX5 pun bisa jadi viral. Shell AX5 pun bisa jadi viral. Dan penulis pernah nyoba HX5 yang hasilnya ya mengecewakan, karena masa ya oli 20W50 jadi terasa sangat encer baru setelah beberapa kali dipakai ngebut. Masa pakai juga nggak bisa dibilang lama. Di motor ini 2 hari 80 km. Kalau motor Honda Beat mungkin lebih awet, bisa sampai 1000. Tapi ya mengecewakan gitu loh, sebagai oli 20W50 tapi kekentalannya kok nggak bisa terjaga konsisten. Beda dari kebanyakan oli 20W50 yang lain ya, yang harganya murah sekalipun lah. Problem dari oli harga murah itu biasanya ya aditifnya kurang. Karena aditifnya kurang nggak bisa betul-betul halus. Tapi ya mengandalkan kekentalan aja sudah bisa dibilang lumayan membantu ya. Seperti penulis dulu sebelumnya pernah pakai oli palsu merek Astrol SB yang dijual toko jual laki. Pasti palsu ya, palsu dari sifat botolnya, segelnya, rasa ketika dipakainya, karena gak kerasa aditif ya. Pertama dipakai langsung peret ya. Oli diesel yang penulis bilang peret pun ya nggak sampai seperti itu. Saya ya licin-licinnya dikit lah. Akhirnya olinya nggak umur. Tapi menariknya umurnya bisa dibilang lebih baik atau mungkin setara lah dengan Shell Advance Power yang harganya 170.000 lebih resminya. Jadi oli mahal ternyata nggak lebih baik daripada yang murah ya. Jadi kalau ada yang ngomong oli itu lebih baik kalau mampu beli mahal aja, wah itu seomong kosong itu. Itu artinya orang yang nggak pernah nyoba oli itu. Orang yang nggak punya pengalaman soal oli baru ngomong beli mahal pasti lebih bagus. Yang berikutnya oli viral yang mungkin termasuk kontroversial ketika penulis bilang olinya nggak sih, Rimula Air 4X. Nah yang pakai Rimula Air 4X itu banyak, dan yang pakai juga macam-macam, mulai dari mobil sampai motor. Nah ini penulis bicaranya di motor dengan RPM yang tinggi. Yang penulis temukan di Shell Rimula R4 ya, ada X, ada Plus, ada pemaneh. Kalau nggak salah ada 3 varian yang penulis udah coba untuk R4. Yang terakhir beli di SPBU Shell. Dari sisi base oilnya saja wis ketahuan buruk ya. Base oil itu kan kita bandingkan dengan ya base oil yang lain, kita panasi lah. Kita nggak ngomong kekentalan, soalnya kekentalan kalau uji kekentalan kan selalu statik kan, pakai tabung dijatuhin bola itu kan statik ya. Nah dari anunya saja lah, uji pemanasan dibandingkan oli lama jelas sekali ya kualitasnya di bawahnya. Cepet hitam kalau nggak salah ya.
Kalau punya Shell ya bukan yang cepat habis, tapi cepat hitam. Entah kenapa semua jajaran kekentalan kayaknya kelihatan sekali olinya cepat jadi hitam. Resikonya apa? Resikonya ya kalau dipakai kelamaan ya mudah sekali menyebabkan kerak, menyebabkan rembes. Karena oli yang sudah hitam itu nggak ramah terhadap seal. Setelah itu ya penulis coba. Kalau dari hitamnya kan ya masih uji pemanasan. Penulis coba olinya Remulair 4X. Yang terjadi apa? Alah, gak awet ya. Dibandingkan dengan oli yang murah-murah itu, lebih enak oli murah. Dan ini penulis nggak bilang meseran botol 2022 ya, ataupun meseran B40, apalagi Mediterranean Bio. Wah, levelnya jauh sekali, ketinggalan Remulair 4 dibanding Mediterranean Bio. Banding oli apa ya, Texal, oli Castello, harga murah, lebih murah, tapi yo lebih sip, lebih oke. Secara ketahanan kekentalan oli Shell itu entah kenapa kok buruk sekali ya. Dipakai banter cepat sekali jadi encer. Ya kayaknya mereka lebih fokus cari untung ya. Jadi walau oli harganya mahal sekalipun secara ketahanan sangat buruk karena ya itu cepat jadi encer. Nah, karena oli yang harusnya paling tahan kekentalannya, paling stabil kekentalannya ketika dipakai itu adalah oli diesel ya, harusnya ya. Penulis pun jadi malas nyoba-nyoba oli yang lebih encer dari Shell. HX7 males, HX8 males, Shell X10 juga males karena sudah nyoba Shell Advance Power yang harganya mirip-mirip. Yang menang dari oli Shell itu kan aditifnya ya, aditifnya oke. Jadi kalau pingin olinya awet ya jadikan sebagai campuran, mungkin sepertiga atau apa. Oli viral berikutnya itu apa? Daytona. Wah, katanya viral ini olinya populer untuk balapan. Sip. Sip. 10 km pertama. Pakai kecang, wah enak. Tapi mau sampai kantor, terus kayak pulang kerja apalagi, terus kalah ya pakai. Lagi-lagi base oil, aditifnya juga bisa dibilang kurang. Tapi ya memang kalau tipenya 4T itu aditifnya kurang, nggak akan dipakai banyak. Kalau mau yang aditif banyak yang tipe skuter, cuma tipe skuter entah kenapa pabrikan ya melok goblok. Nuruti ya mengenai CEO-nya Honda yang ngomong bahwa semua motor Honda itu harus pakai oli encer, mulai dari kelas sportnya sampai kelas matic gaya oli encer kabeh. Jualan yang kental itu hanya karena ada opini bahwa kendaraan lama harus pakai oli kental, nuruti konsumen. Tapi lainnya disuruh pakai sebelah W30. Sing daerahnya adem, daerahnya dingin, tenang, karena kalau apa-apa. Juga untuk yang mereka pakainya kecepatan sangat pelan, nggak masalah. Tapi itu mereka yang pakainya kencang, apalagi daerahnya panas, wes aus kabel lah mesin. 20.000 km dijamin sudah turun mesin. Ada yang malah 10.000 kalau yang kerjanya Gojek. 10.000 ya. Padahal hitungannya ribuan kilometeran ya. Padahal kerja Gojek itu ya mestinya jalannya ya gak banter-banter banget lah. Masa jalan 100. 10.000 km kalau untuk Gojek bisa aja sebulan itu ya. Tiap bulan turun mesin. Gak nyucuk bondo nih.
Oli Daytona mengecewakan. Terus berikutnya oli apa? Lubricant mungkin nggak terlalu banyak yang kenal ya. Tapi katanya sempat viral juga. Kasih oli Kanada itu apa? Apa biasa nih kalau ngomong. Pokoknya penulis sudah coba sengaja cari yang tipenya diesel, karena menurut penulis oli diesel biasanya dibuat olinya itu paling tahan ya, shear stability-nya paling baik. Kita nggak ngomong viscosity index, penulis nggak ngereken viscosity index. Yang penting oli ini digawe banter, oli ini stabil, oke lah pakai. Oh, apa sih oli Kanada ya? Bolali Duron ya. Oli Kanada yang mereknya Duron. Udah coba, iyalah biasa-biasa ya. Kalau penulis biasa itu artinya bukan termasuk oli rekomendasi. Biasa itu maksudnya rata-rata. Biasa itu maksudnya oli yang ya bahkan termasuk oli yang ada logo API-nya itu termasuk biasa. Oli ada logo API-nya itu adalah oli yang sudah terstandarisasi, oli yang kualitasnya sudah diakui. Dan ya kalau lihat kualitas oli sekarang itu biasa. Ya mau bagaimana lagi, karena kebanyakan bahan oli sekarang itu emang lebih buruk dari masa lalu. Sayangnya nggak ada standar yang bisa membuat oli itu ketahanannya seperti masa lalu gitu. Kalau standar ya, standar API itu ya harus mengakomodasi juga buruknya base oil sekarang. Merek apa sih nggak sebut, wis lali lah wis. Terus selanjutnya adalah merek BMW, mengecewakan juga ya. Jadi BMW itu katanya populer karena ujinya kayak gini-gini. Terus ada juga influencer Sibun itu ya yang mempopuler kak. Sing masalah itu adalah ketika Sibun itu ngomong mesin ini mesin kerja berat itu. Tiap hari dipakai ini. Jaraknya memang pendek-pendek, tapi kan itu kerja berat. Ya entah ya, Sibun ini menilainya bagaimana. Memang untuk mesin aus itu lebih bisa terjadi lebih besar ketika dipakai nyala mati. Tapi untuk olinya, untuk base oilnya itu malah kerja yang ringan itu. Kenapa? Karena kalau mesin sempat mati, adem toh. Suhu mesin dingin ya artinya apa? Olinya kental kan. Selagi dipakai gitu ya masih kental. Penulis biasanya juga mulai menilai oli itu setelah 2 km ya. Karena kalau awal-awal masih kondisi yang kental. Setelah lebih dari 2 km baru jadi lebih encer. Nah motornya Sibun kayaknya dipakai jarak deket-deket kurang dari 2 km. Olinya gak sempat encer. Apalagi daerahnya bukan daerah panas. Dipakainya deket-deket, daerahnya dingin, terus ya wes ngono tok, gak ono banter, gak ono dipakai siang-siang terik gitu ngebut. Terus dia nyombong olinya bisa 5000 km. Motornya apa? PCX 150 atau salahnya? Motor PCX 150, oli bisa tahan 5000 km. Pemakaian pelan-pelan, bangga. Guys, kalau mau contoh ya penulis ini kalau standarnya ganti oli 10.000 ya. Motor Honda Beat di rumah itu makanya gak banter, maksimum mungkin 40, banter-banter ya 60. Pemakaian juga nggak terlalu jauh, PP mungkin 3-4 km. Umur 10.000, suara mesin cek halus. Jadi motor penulis sekarang yang paling halus itu ya Honda Beat. Sing Next 2 wis tahu kerusak Pastron hijau.
Jadi BM1 itu ya kalau dipakai kencang, alah yes, gak butuh lama. Awal-awal pun nggak bisa dibilang halus. Yang namanya uji gesek gak kerosok, endi anti aus, karena suara mesin masih kasar. Oli yang berikutnya yang terkenal halus itu ya Deltalu. Oh itu tak aku, halus banget suara mesin. Selama 500 meter pertama, 500 meter, setengah kilometer kalau di motor penulis. Setengah kilometer pertama, wah halus tenan suara mesin, senyap sekali. Ya selain karena apa, sifat lengket-lengketnya, aditifnya juga membantu. Tapi setelah 500 meter, setelah 1 kilometer, setelah 2 kilometer, apalagi 10 kilometer, jauh berubah. Masih mesin mati lama ya, besok harinya gak iso ngerasakan yang seperti 500 meter pertama itu. Karena apa? Base oil wis mulai rusak, mulai encer. Mungkin ada yang ngomong, oh sifat kental-kental itu sip ya, sifat apa kok kental-kental, lengket-lengket itu sip katanya. Ya masalah sifat lengket-lengket itu nggak permanen, hanya sementara. Jadi setelah penulis drenolinnya yang kayaknya kurang dari 300 km atau 400 ya, bolali kayak itu ya, penulis panjang-panjang itu wis gak lengket lagi, wis diuji wis gak ono lengket-lengketnya belas. Padahal itu kondisi dingin gitu. Habis dipakai ngebot, habis dipakai ya beberapa ratus kilometer, wis hilang lengket-lengketnya. Lah ya percuma. Juga dalam kondisi panas itu lengket-lengketnya wis gak ono mana ya. Jadi ya cocoknya kalau pakai Deltalu itu ya RPM sangat rendah, ya kayak mobil diesel itu, dan yo kondisinya nggak terlalu panas. Ada sopir bus yang protes ke penulis, atau yang punya temen sopir bus juga beberapa orang soalnya. Deltalu itu sip loh mas, kalau untuk truk, untuk bus itu iya memang. Tapi kan pemakaiannya beda. Aditifnya oke, tapi base oilnya jelek. Dibanding Deltalu, penulis lebih rekomendasi Castello. Ya coba aja lah yang punya mobil besar gitu. Jangan pakai Deltalu, tapi pakai Castello. Deltalu itu viralnya memang di kalangan truk base. Coba pakai Castello. Lagi ono produk untuk diesel ya pakai produk untuk sepeda motor, pakai yang 20W40. Kalau perlu yang model skuter, pasti lebih sip. Oh iya, yang oli yang berkaitan itu juga Mavic. Oli Mavic itu kan ya aditifnya mirip-mirip dengan Deltalu. Wong demonya juga sama. Sepertinya mereka itu beli dari tempat jual aditif yang sama. Kalau nggak salah, merek aditifnya adalah Omega. Dari Omega itu ya sering juga kalau lihat website resminya Omega ya, Magna Corporation atau apalah gitu. Itu yang diujikan kan gear ya, olinya bisa lengket ke gear. Terus ya sifat lengket-lengketnya itu juga didemokan di Magna Corporation itu. Ya lihat aja lah. Yang problem cuma ya mungkin aditifnya oke, base oilnya yang nggak oke. Oli populer lain kendal. Kalau itu bisa sembuh lah. Kenapa kok bisa populer? Katanya sih macam-macam, tapi kemudian penulis ya cekek juga, lihat ada yang pakai kendal GT1 dengan 4 aditif tambahan, aditif oli lu sampai 4. Kok bisa gitu loh. Aditif oli yang bagus itu ya artinya cuma butuh 1 itu toh wes.
gak butuh liane. Kalau saya butuh liane berarti resep aditif saya gak lengkap. Dia kalau ingin contoh aditif gak lengkap ya minyak goreng. Minyak goreng itu nambah halus tapi nggak keseluruhan. Nambah film strength tapi nggak keseluruhan. Butuh tambahan lagi misalnya oli G1000. Kalau olinya terlalu encer juga ya tambahin minyak silikon. Nah ini bisa sampai 4 aditif sekaligus ya. Gak paham menulis kenapa sampai butuh 4 gitu. Padahal katanya olinya bagus. Oli bagus itu gak butuh aditif. Kayak Mediterranean Bio itu. Terus masih pun tambah aditif itu sip, oke. Nggak perlu tambah minyak goreng, nggak perlu tambah G1000. Mediterranean Bio tok wis gak campuri apa-apa wis oke. Kenapa tambah-tambah lagi? Nggak perlu. Ya tambahi sih memang lebih awet olinya. Kalau lebih halus ya rasanya nggak perlu ya karena sudah halus. Mungkin pengen tambah G1000, ya ono saya pakai G1000. Tarikan biasanya jadi makin enak kalau tambah G1000. Tapi misal dipakai utuhan 100% itu sudah oke. Nah, oli yang oke harusnya seperti itu. Oli yang populer lain itu yang sering direkomendasikan adalah JTX. JTX pernah coba dan lagi-lagi base oilnya yang problem. Gak sih. Banyak sih oli viral lain dan seringnya mengecewakan hasilnya. Justru oli-oli yang nggak viral itu sering oke. Kayak Froam gitu. Entah mengapa kok nggak ada yang rekomendasikan. Mungkin karena mereka nyobanya yang mahal-mahal tok. Dan versi mahal oli Froam itu emang ya lebih baik dari oli lain, tapi dibanding yang VR30 menurut penulis lebih mantap ketahanannya oli VR30. Dan ya kebiasaannya orang Indonesia yang punya duit nggak bakalan nyoba oli murah. Jadi VR30 itu sip, tapi ya mereka nggak ada yang tahu bahwa oli itu sip karena merasa olinya murah, merasa olinya jelek. Juga oli Yaco rasanya nggak viral karena untuk oli impor harganya termasuk murah. Harganya cuma 130.000. Itu terlalu murah untuk oli impor yang orang-orang butuh cari oli bagus. Nggak bakalan dilirik. Padahal ya kemampuannya bisa lebih oke rasanya daripada misalnya Amsoil. Tentu kita nggak ngomong Amsoil signature, tapi Amsoil biasa mestinya kayak ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.